Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, kita lanjut pada pembahasan kaidah terakhir ya dari Al-Qawaidul Khamsah, yaitu kaidah 5, yaitu berbunyi al-'adatu muhkamatun ya. Al-'adatu muhkamatun atau muhakkamatun ya. Al-'adatu muhakkamatun, yaitu kebiasaan bisa menjadi hukum atau kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum ya. Dasar hukumnya adalah surah An-Nisa ayat 115, di mana Allah di sana berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyan huda wa yattabi' ghair sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menentang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dalam kesesatannya dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi anak sekalian, poinnya di sini nih. Ya, jadi mestinya kita semua tidak mengikuti jalannya orang-orang yang bukan mukmin, tetapi harus mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Ya, di sinilah kemudian menjadi dalil namanya al-'adatu muhakkamatun, yaitu adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum karena kita disuruh apa? Tidak mengikuti jalannya orang-orang kafir, tapi sebaliknya harus mengikuti jalannya orang-orang mukmin gitu ya. Ini poinnya di surah An-Nisa ayat 115 ya. Tidak mengikuti jalan hidup orang-orang kafir, sebaliknya kita mengikuti jalannya orang hidup orang-orang mukmin. Oke, lanjut. Kemudian ada juga adalah hadis ini, riwayat Imam Ahmad ya. Hadis riwayat Imam Ahmad di mana Rasul bersabda, "Ma ra'ahul muslimun hasanan fa huwa 'indallahi hasan" ya. "Ma ra'ahul muslimun hasanan fa huwa 'indallahi hasan" ya. Apa yang dilihat atau dianggap baik oleh kaum muslimin, maka baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita semua kembali pada tadi adat ya, adat-adat yang memang di Muslim atau di orang Islam itu baik, maka insya Allah di mata Allah juga baik. Ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak sekalian, ada yang pertama kita tentang standar legalitas adat. Ada 3. Yang pertama adalah cukup sekali tanpa pengulangan. Ya. Ini contohnya misalnya orang yang haid, itu buat perempuan ini ya. Adat atau tradisi ketika wanita haid itu kan selama sepekan atau 1 minggu ya, 7 hari. Begitu 7 hari, itu kemudian sudah suci atau sudah nggak keluar darah haidnya. Maka adat wanita yang umumnya haid suci dalam seminggu atau sepekan menjadi dalil ya untuk segera mandi, wajib menghilangkan hadas besar. Kemudian mandi untuk setelah mandi besar, kemudian sudah suci, kemudian kembali untuk beribadah sebagaimana mestinya. Misalnya kita langsung melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Jadi buat kalian semua yang perempuan, jangan sampai nunda-nunda untuk mandi besar padahal haidnya sudah bersih. Ya. Ini berkaitan dengan al-'adatu muhakkamatun. Ketika memang sudah bersih darah haidnya, segera mandi untuk menyucikan hadas besarnya, sehingga kemudian segera untuk melaksanakan sholat. Ini kebiasaan masalah haid wanita yang selama 1 pekan ya. Jadi kebiasaan haid 1 pekan kemudian suci menjadi hukum wajib untuk segera membersihkan dari hadas besarnya, gitu ya. Yang kedua, yang kedua nih ya. Yang kedua adalah harus terulang 2 atau 3 kali. Ya. Seorang ahli ya, seorang ahli ia dihukumi seorang pakar atau ahli jika terbukti
berulang kali sehingga muncul ia memang seorang ahli dalam bidangnya, ya. Jadi maksudnya apa di sini? Adat orang yang sudah ahli dan sudah diuji sampai 2-3 kali diuji dalam bidangnya, maka bisa dijadikan sebagai hukum bahwa memang dia seorang yang pakar atau seorang yang ahli gitu ya. Oke. Ya misalnya ada seorang ilmuwan kemudian sudah diuji sekian kali gitu ya keilmuannya. Kalau ini keilmuannya sudah diuji, maka bisa dijadikan keilmuannya menjadi hukum dalam Islam ya. Jadi al-adatu muhakkamatun ya. Misalnya kalian sebagai seorang dokter nanti gitu ya, kemudian menemukan vaksin dan sudah teruji vaksinnya mampu untuk mengobati COVID yang baru misalnya gitu ya. Teruji sampai 3 kali lebih gitu ya atau sudah dimantapkan keilmuannya, maka kemudian keilmuan yang dia peroleh bisa menjadi hukum. Oke. Kemudian apa nih? Berulang kali sampai muncul dugaan kuat adat tersebut tidak berubah-ubah nih. Seorang anak kecil yang belum baligh kemudian dapat dikategorikan cerdas menjadi standar kebolehan membelanjakan hartanya sendiri atau belum. Nah, ini diuji. Ketika anak kecil kemudian dia sudah bisa belanja sendiri, kemudian bisa mengatur keuangannya sendiri, bertransaksi dengan benar gitu ya, maka dihukumi bahwa anak ini sudah bisa berbelanja, sudah dihukumi mampu untuk bertransaksi dalam hal jual beli gitu ya, meskipun masih anak kecil. Misalnya kita nyuruh beberapa anak kalian punya anak, kemudian belum dewasa, disuruh kemudian belanja ke warung untuk beli sabun, beli jajanan dan sebagainya, itu dibolehkan ya. Ketika memang anak ini sudah tahu transaksi jual belinya, itu menjadi hukum gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian kaidah mu'tabarah adat bisa dijadikan hukum ketika sudah muktabar, sudah menyebar di masyarakat secara umum. Ya. Jadi adat ini sudah berlaku secara masif gitu ya. Banyak itu bisa dijadikan hukum. Tapi kalau adat kemudian ini hanya sifatnya lokal dalam satu kampung misalnya, maka belum bisa dijadikan sebagai hukum. Jadi adat yang sifatnya adalah masif dan luas, misalnya gotong royong gitu ya. Maka gotong royong, jiwa gotong royong dalam masyarakat Indonesia ini bisa dijadikan sebagai pijakan hukum karena memang kebiasaan gotong royong ini sudah masif berlaku di masyarakat ya. Oke. Namanya adalah gotong royong. Ya misalnya contoh lain misalnya apa? Misalnya contoh lain kalau kalian semua terbiasa apa? Terbiasa malam Jumat ada baca Yasin misalnya ya. Atau malam Jumat baca surah Al-Kahfi. Ya, ini dijadikan sebagai sunnah, hukum sunnah. Karena kebiasaan kita disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi pada malam dan hari Jumat. Nah, itu sudah umum, al-adah mu'tabarah namanya. Oke. Nah, anak sekalian, tentunya ada singgungan antara adat dengan uruf ya. Ada dengan uruf ya. Di sini ada orang misalnya bersumpah tidak akan makan daging. Ya, tapi kemudian dia makan ikan laut. Ya, terus gimana dong kalau begini? Ya, secara hukum sebenarnya dia tidak disalahkan. Ya, meskipun dia mengatakan tidak makan daging karena dia makan ikan laut dibolehkan ya. Jadi gitu ya. Oke. Bila berkaitan dengan hukum syar'i, maka dahulukan syar'i. Seperti bila orang bersumpah tidak akan sholat, maka tidak dikatakan melanggar sumpah, kecuali dengan dalil sholat syar'i.
Itu sholat yang ada rukuknya, sujudnya, diberi dengan takbiratul ihram. Artinya di sini, adat ini ketika ada adat yang memang berkaitan dengan hukum syara, dahulukan yang hukum syaraknya atau hukum Islamnya. Jadi tidak boleh kemudian adat mengalahkan syariat, ya. Pokoknya gitu ya, Nak, ya. Jadi syariat harus diunggulkan daripada adat, ya. Oke. Saya kira ini penjelasan yang perlu saya sampaikan. Ini penjelasan lebih detail ya, anak sekalian. Nanti kalian bisa membaca pada buku fikih paket Kemenak ya. Oke. Jadi ini yang berkaitan dengan al-adatu muhkamatun ya. Adat-adat yang bisa dijadikan hukum adalah adat-adat yang memang pertama tidak bertabrakan atau berlawan dengan syariat, kemudian adat ini adalah sifatnya sudah muktabar, sudah berlaku di masyarakat umum, dan sudah masif ya. Ketika ada singgungan, ada kontradiksi antara adat dengan syariat, tentunya kita mendahulukan yang syariatnya, bukan adatnya ya. Baik anak sekalian, saya kira sampai di sini pembahasan kita di KD5 ya, tentang Al-Qawaidul Khamsah sudah selesai, dan nanti setelah ini saya akan berikan soal-soal buat kalian sebagai bentuk untuk soal PH5 ya, PH5. Nanti akan saya share di grup fikih dan kalian kerjakan untuk pemenuhan penilaian di KD5. Kalau yang KD4 juga sama ya, nanti KD4, KD5 sekaligus saya akan share di soal-soalnya di grup ya fikih. Demikian sekalian ya, kalau ada hal yang kalian kurang jelas, kalian boleh tanyakan di grup WG fikih ya, silakan ditanyakan di sana. Karena sudah selesai di pembahasan KD terakhir di KD5 ini dan sudah sampai kaidah yang terakhir KD5 yaitu al-'adatu mahkamatun sudah dijelaskan semuanya dan kita close dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.